Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 333218050. Di sini saya akan menjelaskan listing program dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang klasifikasi income data menggunakan SVM. Nah, untuk merunning program tersebut saya menggunakan software Visual Studio Code atau disingkat VS Code. Nah, kenapa menggunakan software tersebut? Karena software ini lebih ringan dibanding PyCharm, Anaconda, atau yang lainnya lah. Dan juga VS Code ini bisa menjalankan program selain Python seperti C++, PHP, Java, dan yang lainnya. Maka saya pilih VS Code. Oke, langsung aja kita bahas listing programnya. Nah, bisa dilihat listing program itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian library yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama NumPy, Matplotlib, dan sklearn. Maka dari itu kita sebelumnya harus mengecek versi dari ketiga library tersebut. Nah, sebelumnya Python yang saya gunakan itu versi 3.9.1 seperti ini. Oke, langsung aja kita cek versi dari ketiga library tersebut. Oke, setelah seperti ini dan kita save. Oke, kemudian kita run. Nah, ada error kebalik. Oke, kita run. Nah, ini bisa dilihat dimana versi NumPy yang kita gunakan itu versi 1.19.3 dan matplotlibnya 3.3.3 dan versi sklearnnya itu 0.24.0. Oke, sekarang langsung saja kita running program income classifier. Oke, outputnya di sini ada
import error cannot import name cross validation from sklearn pada line 6. Jadi di sini ya. Nah, kenapa hal ini bisa error? Nah, karena versi sklearn yang digunakan sebelumnya itu 0.24, di mana pemanggilan cross validation pada versi sklearn 0.20 ke atas itu sudah tidak berlaku lagi, maka perlu diganti dan harus dipisah seperti pada ini. Nah, di line 59 dan line 65 ini kan ada cross validation dot crossval underscore score, dan di line 59 nya cross underscore validation trend underscore test underscore split. Nah, ini nih harus dipisah, nggak boleh satu seperti ini. Kan ini cross validation nih library-nya, maka harus dipisah karena menggunakan versi sklearn yang 0.20 ke atas. Maka kita hapus saja. Nah, setelah dihapus, maka kita panggil fungsi ini. Jadi yang tadinya cross validation-nya itu kita ganti jadi seperti ini, dan nah, ini kan baru dipanggil cross val score-nya aja, yang train test split-nya belum. Maka kita panggil lagi. Oke, nah seperti ini. Maka bisa kita running programnya. Nah, ini bisa dilihat outputnya. Sini letak outputnya nih. Nah, F1 score-nya ada nih 56,15%, tapi ada bacaan peringatan convergence warning, linear fail to converge, dan ada error juga, value error pada fungsi di line 79 di sini, di input data encode. Nah, pertama kita benerin dulu nih yang error ini, value error y should be 1D array. Nah, ini juga sudah saya baca sebelumnya. Jadi pada fungsi else di sini di line 79 ini kita tambahin kurung di input data. Nah, kemudian pada line 82 diketik juga fungsinya. Nah, seperti ini. Maka nanti akan keluar outputnya, akan keluar output sesuai input data yang ini. Nah, keluarkan outputnya kurang sama dengan 50k. Nah, F1 score-nya ini tapi masih convergence warning. Nah, kita perlu mengubah di linearnya, karena harus mengubah di library linear SVC-nya, karena harus meningkatkan angka iterasi. Nih, bisa dilihat. Nah, salah satu solusinya itu selain meningkatkan iterasi, kita juga bisa mengganti. Nah, di sini di dalam library SVC-nya. Nah, ini dualnya kan equal true. Kita ganti jadi false. Nah, kenapa diganti jadi false?
karena number sampelnya nih, ini sampelnya ini kan data income ya, data income kita lihat. Nah, total ada 32.561 sampel, sedangkan feature-nya itu ibaratnya kolomnya lah. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, sampelnya tadi ada sekitar lebih dari 30.000, sedangkan feature-nya itu ada 14, dimana dual equal false itu berlaku untuk n sample lebih besar dari n feature. Nah, kita coba aja nih, berhasil gak? Nah, tidak ada convergence warning lagi kan, seperti di atasnya nih, tidak ada convergence warning. Outputnya 76,01%, kurang dengan 50k. Nah, tetapi ya di buku ini outputnya itu 66,82%. Ada perbedaan sekitar 10%-an gitu. Saya kurang tahu kenapa bisa berbeda gini. Nah, tapi kurang sama dengan 50k ini benar. Nah, kenapa nih sesuai? Karena bisa dilihat input datanya yang tadi kita masukin nih. Coba kita cari misalnya 21546. Nah, nih kita bandingin 38 private 215646. Nah, sama kan nih, HS grade 9. Nah, hasilnya apakah sama? Nah, di sini outputnya kurang sama dengan 50k, berarti outputnya sesuai gitu. Berarti sesuai. Oke, setelah kita outputnya sudah ketemu ya, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian listing programnya. Nah, pada bagian ini nih, seperti biasalah, ini untuk memanggil library atau package dari Python yang kita gunakan, yaitu ampy, matplotlib, dan sklearn. Kemudian pada line 10 ini untuk memasukkan filenya, itu income data.txt. Nah, ini harus jelas tempat folder disimpannya. Jadi kalau saya di sini, nah kemudian fungsi ini nih untuk read data X dan Y, kan data poin maksimalnya 25.000. Oke, kemudian ini untuk membuka file yang kita tadi ini menginput, kemudian di sini untuk membukanya. Setelah itu nah, di sini untuk menyeleksi seperti itulah di data dengan kurang sama dengan 50k dan lebih besar dari 50k. Nah, yang ini yang kurang sama dengan 50k ini conclass 1, kurang dari max data point tadi 25.000. Sedangkan yang lebih dari 50k ini conclass
2 sama tapi kurang dari max data points. Kemudian kita konversi numpy array-nya, dimana x sama dengan np.array. Nah, selanjutnya sedangkan pada bagian ini untuk mengubah atau mengkonversi data string menjadi angka numerik. Nah, kalau yang datanya numerik itu dibiarin aja, jadi tetap numerik. Nih, jadi untuk mengubah data string itu menjadi numerik menggunakan fungsi ini. Kemudian kita membuat classifier SVM, itu SVM linear SVC. Lanjut ke train classifier, jadi classifier.fit x, y. Nah, kemudian kita akan perform cross validation di sini. Bisa dilihat fungsinya. Nah, test size-nya ini 20% atau 0,2. Lanjut ke masukin menampilkan output F1 skornya. Itu dari sini. Ini sini nih. Nah, kemudian setelah classifiernya siap gitu ya, sudah selesai dibuat, maka kita bisa memprediksi output dari data point. Nah, ini kita random nih input datanya dengan seperti inilah. Bisa dilihat 38 private, 15646 grade, never merit, dan seterusnya. Nah, terus sama lagi kayak tadi sini, kita perlu merubah lagi datanya di encode ini ya. Jadi biar apa? Jadi biar data string tadi itu menjadi numerik. Nah, kemudian outputnya kita tampilkan lewat sini tadi. Jadi outputnya itu ada 2, itu kurang sama dengan 50k. Ini outputnya kurang sama dengan 50k dan lebih besar dari 50k, seperti itu.